KPK ini fokus saja tangkap nih Harun Masiku. Sudah 11 kali sidang, sudah dipanggil saksi-saksi. Sampai hari ini tidak ada alat bukti saksi yang secara langsung melihat, mendengar, mengalami bahwa Pak Hasto terlibat di 2 perkara, baik suap maupun dalam perintangan penyidikan. Maka tak bosan sekali lagi, jika tidak ada bukti, jika buktinya tidak ada keraguan sebiji sawi pun, maka hukum kita memerintahkan hakim harus berani membebaskan terdakwa. Aja. Ya, saya jadi ingat seperti apa yang diungkapkan oleh Andi Wijayanto pada saat lalu ya. Pak Prabowo Gibran menjadi presiden, PSI masuk parlemen dan suara PDIP akan turun. Nah, menurut saya itu adalah indikasi yang cukup masuk akal sekali. Kalau kita lihat Hasto Kristianto menjadi tersangka karena Pak Jokowi itu setidaknya menginginkan suara PDIP turun. Dan ternyata walaupun digempur-gempuran, dihajar habis PDIP, tetapi juga pemenang pemilihan legislatif dan bahkan juga mempunyai kursi yang banyak dibandingkan parpol-parpol lainnya. Bahkan juga di pilkada PDIP juga masih tetap mentereng walaupun dihajar ya. Ini memang tidak sesuai prediksi. PDIP menurut saya sangat keren sekali. Sampai saat ini pun walaupun dihajar habis tetap memenangi lah setidaknya, walaupun tanpa ada namanya Pak Jokowi ya. Walaupun tidak ada Gibran, walaupun tidak ada Pak Jokowi, PDIP juga tetap solid dan tetap kompak hingga saat ini. Nah, menurut saya inilah kerennya Ibu Megawati ya. Walaupun Hasto Kristianto sudah ditersangkakan oleh KPK dan bahkan juga ditahan, sampai saat ini pun juga belum diputuskan terkait pergantian sekjen Hasto Kristianto. Dan bahkan hingga saat ini pun ketika Hasto Kristianto ditahan, Ibu Megawati masih mempertahankan Hasto Kristianto sebagai sekjen walaupun sudah ditahan. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati sangat tepat sekali. Karena apa? Karena sampai detik ini ketika sudah beberapa kali persidangan dan juga sudah menghadirkan saksi-saksi sekitar 15 orang, itu pun juga tidak ada satupun saksi, fakta atau saksi yang melihat Hasto Kristianto itu melakukan seperti yang dituduhkan oleh KPK. Nah, artinya apa? Wah, bisa jadi Hasto dikriminalisasi terkait penetapan tersangka dan bahkan juga Hasto Kristianto ditahan. Karena sampai saat ini pun, sampai detik ini pun 15 saksi yang dihadirkan itu bahkan tidak ada satupun yang melihat, mendengar secara langsung Hasto Kristianto melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Nah, menurut saya ini adalah taktik yang sangat keren sekali ya. Ya, biasanya kan ketika ada sekjen yang menjadi tersangka, biasanya itu langsung diganti atau diganti sementara lah, memilih PLT untuk menjadi sekjen. Tetapi Ibu Megawati tidak. Pastinya Ibu Megawati tahu dong apa yang dilakukan oleh sekjen PDIP itu sangat benar adanya, sangat benar dan tidak melanggar hukum, pasti tahu. Dan akhirnya Hasto Kristianto sampai saat ini pun dipertahankan oleh Ibu Megawati. Menurut saya ini adalah pancingan ya, pancingan. Wah, kira-kira Hasto Kristianto ketika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, siapa yang menginginkan Hasto diganti? Kira-kira siapa yang berkeinginan menjadi sekjen? Wah, pastinya juga ada semacam kalkulasi yang sangat matang sekali ya mengganti sekjen PDIP. Apalagi juga wah, di internal PDIP menurut saya kalau kita melihat dari Pilpres, dari Pilkada, menurut saya ada yang bermain dua kaki dan lain sebagainya. Terbukti pada saat lalu juga ada pemecatan, setidaknya ada 25 kader yang dipecat. Dan bahkan saat lalu juga di Jawa Tengah khususnya, bahkan ada surat dari DPP PDIP itu pembubaran terkait tim pemenangan Pilpres dan lain sebagainya. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan di internal itu masih ya, walaupun kompak itu memang tidak bisa dipungkiri. Pastinya banyak yang setidaknya bermain dua kaki karena Pak Jokowi pada saat lalu bermanuver ya. Menurut saya PDIP itu juga banyak yang mendukung Pak Jokowi kalau menurut saya pribadi sih. Terbukti pada Pilpres dan bahkan juga terbukti pada
Pilkada 2024. Makanya Ibu Megawati ini menimbang-nimbang betul untuk mengganti Sekjen PDIP, dan ternyata benar ketika Hasto Kristianto ditersangkakan oleh KPK, ditahan oleh KPK terkait tuduhan merintangi penyidikan dan bahkan melakukan suap menyuap. Ternyata sampai saat ini pun juga tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh KPK memberatkan Hasto Kristianto. Nah, Anda juga bisa menilainya sendiri ya. Aneh katanya KPRI sudah mengetahui lokasi Harun Masiku, kok nggak ditangkap? Sudah 11 sidang dan 13 saksi dihadirkan, tapi tidak seorang saksi yang memberatkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto, termasuk orang KPK yang dihadirkan keterangannya berdasarkan katanya. Seperti ini. KPK ini fokus saja tangkap nih Harun Masiku. Sudah 11 kali sidang. Sudah dipanggil saksi-saksi. Sampai hari ini tidak ada alat bukti saksi yang secara langsung melihat, mendengar, mengalami bahwa Pak Hasto terlibat di dua perkara, baik suap maupun dalam perintangan penyidikan. Maka tak bosan sekali lagi, jika tidak ada bukti, jika buktinya tidak ada keraguan sebiji sawi pun, maka hukum kita memerintahkan hakim harus berani membebaskan terdakwa. Kita lihat saja besok ya, apakah Hasto Kristianto akan dibebaskan. Tetapi kalau kita melihat fakta-fakta persidangan yang sudah dihadirkan beberapa saksi di sini, menurut saya Hasto Kristianto tidak terlibat seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Ini juga saya juga bertanya-tanya ya, kok bisa-bisanya tidak ada bukti, bahkan juga tidak ada saksi-saksi yang memperberat, tetapi kok dipaksakan. Ini kan sangat lucu sekali. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, ada 4 setidaknya pimpinan KPK bahkan juga tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Terlebih fokus untuk menemukan Harun Masiku. Tetapi Ketua KPK saat ini kok bisa-bisanya langsung menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan bahkan juga ditahan. Ini kan juga sangat wow sekali. Apalagi pada saat lalu juga ada setidaknya data file CDR, bahkan juga belum dilakukan uji forensik dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat lucu sekali. Bayangkan pada saat lalu kasus ijazah misalkan, itu bahkan juga perlu dilakukan uji forensik. Tetapi ini data digital yang seharusnya perlu dilakukan uji forensik, tetapi KPK tidak melakukan, dan Hasto Kristianto sudah menjadi tersangka dan ditahan. Ini kan juga sangat wow sekali lah pokoknya. Kenapa seolah-olah Hasto Kristianto ini dikejar-kejar? Apakah betul apa yang diungkapkan pada saat lalu ya, akan ada acak-acak PDIP? Memang pada saat lalu itu sangat ramai sekali, mulai dari Golkar yang tiba-tiba ada Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur, tiba-tiba mengadakan kongres dan memilih Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum partai, dan itu pun juga banyak isu-isu liar, dan termasuk PDIP juga akan diacak-acak. Ya, saya jadi ingat seperti apa yang diungkapkan oleh Andi Wijayanto pada saat lalu ya, Pak Prabowo Gibran menjadi presiden, PSI masuk parlemen, dan suara PDIP akan turun. Nah, menurut saya itu adalah indikasi yang cukup masuk akal sekali. Kalau kita lihat Hasto Kristianto menjadi tersangka karena Pak Jokowi itu setidaknya menginginkan suara PDIP turun, dan ternyata walaupun digempur-gempuran, dihajar habis PDIP, tetapi juga pemenang pemilihan legislatif dan bahkan juga mempunyai kursi yang banyak dibandingkan parpol-parpol lainnya. Bahkan juga di pilkada PDIP juga masih tetap mentereng walaupun dihajar ya. Ini memang tidak sesuai prediksi. PDIP menurut saya sangat keren sekali. Sampai saat ini pun walaupun dihajar habis tetap memenangi lah setidaknya, walaupun tanpa ada namanya Pak Jokowi ya, walaupun tidak ada Gibran, walaupun tidak ada Pak Jokowi, PDIP juga tetap solid dan tetap kompak hingga saat ini. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, dan menurut saya juga di kepemimpinan Bu Megawati ya, yang setidaknya bisa mengkalkulasi hal-hal demikian. Menurut saya sangat keren sekali. Ya, dari sini bahkan dikomentari oleh Ari, kasus Harun Masiku dijadikan alat untuk menekan PDIP dan membungkam Pak Hasto. Ternyata gagal ya. Terima kasih buat Kompas yang upload di YouTube. Terlihat penyidik KPK RI seperti orang tolol. Di balik itu terlihat mereka biadab mempermainkan hukum untuk kriminalisasi. Kok berani senekat itu? Perjanjian apa mereka dengan Jokowi? Ya, seperti itulah. Untuk selengkapnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.